Serikat Buruh Migran Indonesia, SBMI, mengungkap kronologi wanita warga Kabupaten Indramayu yang menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang, TPPO, dengan modus mail order bride atau pengantin pesanan. Korbannya bernama Sugi Purnamawati, 31 tahun, warga Desa Jambak, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ia dinikahkan dengan seorang laki-laki warga negara Cina pada 6 Desember 2024 lalu. Usai menikah secara siri, ia dibawa ke negara tirai bambu tersebut. Belakangan, janji-janji yang sebelumnya diimingi kepada korban diketahui tidak kunjung direalisasikan, bahkan korban diperlakukan kurang baik oleh suami sirinya. Korban pun sangat berharap dirinya diselamatkan dari negara Cina dan meminta tolong kepada Presiden Prabowo Subianto lewat rekaman video yang ia buat. Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia, SBMI, Cabang Indramayu, Ahmad Januri mengatakan, kasus tersebut berawal saat korban mendapat DM TikTok dari akun Sidale yang tidak dikenal pada 5 Agustus 2024. Setelah bercakap-cakap, akun TikTok Sidale kemudian menanyakan status dan menawarkan pernikahan dengan pria warga negara Cina yang orang tuanya memiliki saham di salah satu perusahaan di Indonesia dan menjanjikan keluarganya akan dijamin, ujar Januri, Selasa, 18 Februari 2025. Januri mengatakan, kemudian pada 4 Oktober 2024, akun tersebut dan korban saling bertukar nomor WhatsApp. Akun itu juga memperkenalkan nama aslinya sebagai Tami. Pada 28 November 2024, perekrut yang mengaku bernama Tami itu kembali menghubungi korban. Ia kala itu mengabari tengah dalam perjalanan menuju Indramayu dan berniat mempertemukan korban dengan warga negara Cina bernama Chai Fanglei. Kemudian sesudah bertemu sore harinya pulang ke Jakarta lagi dan katanya menginap di salah satu apartemen di Jakarta. Berselang 3 hari Tami dan pria warga negara Cina bernama Chai Fanglei datang kembali untuk memastikan pernikahannya dan sambil menyerahkan uang mahar sebesar 45 juta, ujar dia. Lanjut Januri, uang itu kemudian dipotong 5 juta untuk Tami dan sisanya sebesar 40 juta untuk biaya pernikahan. Selanjutnya pada 6 Desember 2024, korban menikah secara siri dengan pria Cina tersebut. Pernikahan berlangsung di rumah orang tua korban. Selesai akad nikah, korban dibawa ke Jakarta, mereka tinggal selama 3 hari di sana. Pada 27 Desember 2024 suami siri korban pulang ke negara Cina. Besoknya, korban juga diminta untuk menyusul. Setelah Sugi Purnamawati berada di negara Cina sudah 1 bulan lebih tidak diberi nafkah dan hanya diberi buat beli sayuran setiap harinya itu pun dimakan berdua, ujar dia. Januri mengatakan, setiap korban meminta uang untuk dikirim ke keluarga di kampung halaman sebagaimana yang dijanjikan, namun tidak pernah diberi oleh suaminya. Ia justru harus terus melayani suaminya meski dalam keadaan sakit, jika menolak korban dimarahi dan diusir. Korban juga diancam jika pulang ke Indonesia harus membayar uang sebesar 65 juta rupiah.